Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, kalau kemarin ya kita udah bahas tentang fungsi atau misalnya apa namanya kegunaan dari steril ya. Kali ini kita bakal ngelihat ya kucing yang kondisinya gimana setelah disteril. Dan ini posisinya jadi malam hari, kan kemarin aku bikin video tuh siang hari. Nah ini malamnya udah aku ambil karena ya emang steril kucing jantan tuh ternyata cuma butuh waktu 1 jam doang, nggak lama-lama banget. Tapi aku tinggal dulu tadi, jadi aku ambilnya sore sekitar 3 jam atau 4 jaman gitu dari waktu dioperasi. Nah ini di sini kucingnya jelas belum sadar banget ya, dan ini sih dulu jadi pendiam banget dan dia pastinya udah nggak punya biji. Nah buat video operasinya gimana? Jadi buat video operasinya aku nggak video. Kenapa? Karena ya tadi aku tinggal dulu, nggak sempat aku video, dan karena ngantri juga tadi ada beberapa kucing yang steril juga. Jadi ini adalah kondisinya setelah berapa ya, 4 jam setelah operasi steril gitu. Nih harusnya dia belum sadar banget tuh. Nah padahal biasanya dia langsung pengen main ya, tapi sekarang dia tuh nah kayak males gitu loh. Bentar. Nih udah loh. Nah jadi emang kalau kucing habis steril itu ya, kenapa sih kayak gini? Nah jadi waktu steril kucing otomatis dibius total ya, karena ya gimana ya, namanya juga dioperasi, kalau nggak dibius total ya nanti sakit. Nah ini kan bisa kelihatan dimana kucingnya masih semboyongan jalannya. Nah hal ini gimana bang? Jadi hal ini itu normal terjadi pada kucing yang baru menjalani operasi steril gitu. Kenapa sih aku bilang normal terjadi ya? Karena emang dia masih pengembalian masa kesadaran gitu. Dan buat kayak gini tuh kalian nggak usah takut bang kucingku kenapa-napa gitu atau gimana gitu. Enggak, ini adalah hal normal yang terjadi setelah kucing kalian di steril ya. Dan ini biasanya cuma berlangsung sampai besok pagi, dan besok pagi udah normal lagi. Lalu caranya gimana ya buat ngatasin kucing yang kayak gini? Jadi buat ngatasin kucing yang kayak gini ya kita harus kasih di kandang yang sendiri ya. Otomatis jangan langsung dicampur sama kucing-kucing yang banyak ya. Kalau aku kan ada kandang yang banyak banget kucingnya. Nah di sini aku bakal masukin ke kandang yang perorangan, maksudnya kandang yang per ekor gitu, alias kandang kecil ya, kayak kandang-kandang besi gitu. Tapi bukan, di sini aku bikin kandang homemade gitu. Dan ya pokoknya dipisah aja lah, terserah kalian mau di kandang apa gitu. Nah jadi buat apa sih fungsinya dipisah? Jadi fungsi kucing habis steril dipisah itu adalah karena ya otomatis ya, sebenarnya nggak kucing habis steril doang, tapi semua kucing yang habis operasi gitu. Nah jadi fungsinya adalah biar dia nggak gelut dulu ya, karena ya emang masih jadi alfa dia walaupun udah steril, tapi kan kucingnya yang lain belum tahu kalau dia ini masih kalau dia udah steril gitu. Jadi ngiranya masih alfa, takutnya dalam kondisi kayak gini ya sama dia sama kucing yang lainnya tuh malah digelutin kan ya, bahaya ya. Mending jadi dipisah aja gitu. Saranku sih ya mending dipisah, tapi terserah kalian juga, bisa langsung dicampur, tapi mending tetap dipisah aja. Nah gimana sih kondisi itunya ya, apa namanya, kelaminnya? Kan yang utama adalah kelaminnya setelah dioperasi steril. Nah ini adalah kondisi kelaminnya, dibuka aja nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu besar ya. Nah ini itu bukan kotoran, itu adalah kelaminnya yang dibelah ya, mohon maaf sebentar. Nah itu kelaminnya dibelah. Di sini lukanya itu masih basah. Kenapa? Ya karena emang baru beberapa jam gitu, dan di sini kucingnya belum pipis dan belum buang air besar sama sekali. Jadi ya masih biasa aja, kondisinya masih lemes normal kayak gini, dan ada beberapa bekas operasian darah. Dan yang buat tanya kemana testisnya atau kemana biji dari kucing ini ya, setiap kucing yang aku steril tuh sebenarnya kan dikasih itunya ya, tapi sama aku nggak pernah mau aku bawa. Kenapa ya? Karena buat apa gitu dibawain bolanya, mending langsung dikubur di sananya aja, di pet shopnya aja gitu, atau enggak dibuang aja nggak apa-apa gitu ya, daripada dibawa juga kurang kerjaan banget. Buat apa? Dan ini malah tidur beneran loh. Wih. Nah kayaknya dia antara sepertinya dia marah sama saya. Kemana biji aku? Dan di sini tuh hal yang biasa terjadi lagi adalah dia bakal ngiler di sini ya. Nih, dia bakal ngiler kayak gini. Ngilernya tuh banyak. Jadi ya emang ilernya keluar terus kalau lagi operasi gini lah. Kalau lagi bius total ilernya bakal keluar terus gitu, nggak berhenti-henti.
Masih lemes. Nah, oke. Jadi ini adalah kondisi setelah 4 jam. Lalu bagaimana kondisi setelah 12 jam? Kita bakal lanjut videonya di besok hari. Dan buat kalian yang udah mampir di video ini, terima kasih. Dan juga buat kalian yang baru mampir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan juga komen yang menarik di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang udah subscribe dan udah sampai 500 subscriber. Semoga di bulan ini bisa sampai di 1000 subscriber ya. Di bulan Agustus ini semoga bisa 1000 subscriber. Amin aja. Nah, kita bakal lanjut videonya di hari esoknya, tapi masih dalam satu video dimana kondisi kucing ini setelah 12 jam adalah kayak gini. Nah, jadi ini adalah kondisi si Dalo ya setelah steril selama kurang lebih 8 jam ya, dari kemarin malam sampai pagi. Nah, di sini ya kucingku ini si Dalo ini udah bisa jalan ya, udah normal lagi. Cuman masih bingung muka-mukanya tuh. Muka-mukanya masih bingung apa yang terjadi, dia kan nggak tahu gitu. Nah, di sini aku udah kasih makan tapi kayaknya belum mau karena ya emang masih nyium-nyium. Nah, Bang, kenapa kucingnya di luar terus? Nggak di luar terus, tapi emang aku ngambil videonya di luar aja karena kandangnya di sana tuh menyatu dengan alam. Ya itu kandangnya benar cuman menyatu dengan alam gitu tempatnya biar kelihatan lebih indah aja. Nah, jadi kalau bikin di sana apa namanya cahaya yang terlalu gelap, jadi ya aku bikin di sini aja, oke? Nah, di sini si Dalo udah mulai jalan normal dan dia udah mulai nyium-nyium makanan. Cuman dia belum pipis ya. Dari kemarin kayaknya belum pipis. Di kandangnya belum ada pipisnya, sama belum BAB juga ya. Paling bentar lagi juga BAB. Nah, jadi rata-rata kalau kucing habis steril itu sadarnya sekitar 4 jam lah. Iya, 4 jam, 2 jam, 4 jam itu udah sadar harusnya. Tapi buat sampai jalan normal alias balik ke aktivitas normal seperti biasanya, itu biasanya butuh waktu hampir 8 jam atau 12 jaman lah mungkin, biar bisa kayak aktivitas sebelumnya dan biar bisa hidup normal lagi, biar nggak terpengaruh sama biusnya. Itu butuh waktu sekitar 8 jaman gitu ya. Nah, Bang, apakah kalau kucing gini udah aman ya? Kalau kucing jantan ya, walaupun cuman baru sehari ya, ini udah aman buat dicampurin ke kucing-kucing yang lainnya. Karena kalau kayak gini tuh mereka ya udah balik gitu ke kondisi normal gitu ya. Alias udah ingat semuanya, udah biasa aja gitu, udah nggak bakal lemah lagi tuh. Jalan itu udah nggak semboyongan tuh, udah bisa berdiri. Tapi kalau misalnya kucing kalian betina, pasti biasanya besoknya nyaranin nyaranin rawat inap sih, nggak mungkin enggak harusnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa ngerawat sendiri di rumah sih ya nggak apa-apa. Cuman kalau di tempatku emang pet shopnya ngesaranin buat rawat inap gitu 3 hari atau 4 hari kalau misalnya kucing yang steril itu adalah kucing betina. Kenapa? Karena kalau kucing betina itu sterilnya beda dengan kucing jantan ya, dimana kucing betina itu harus ada yang dibedah dalamnya dan diambil sel telurnya ya. Mohon maaf, kalau jantan kan cuma dibedah di bagian testisnya, di bagian bijinya doang nih, di belakang ini harus dibedah. Nah, tapi kalau kucing betina kan emang harus dibedah perutnya dan diambil sel telurnya gitu. Jadinya ya emang sedikit lama dan penyembuhannya emang sedikit ribet gitu. Dan juga biasanya operasi kucing betina itu lebih mahal ya daripada kucing jantan ya. Nah, buat yang tanya, Bang, apa sih emang harus ya kita nyeteril kucing ya? Kalau menurutku steril kucing itu adalah harus kalau misalnya kucingnya udah memasuki syarat ya. Yang menurutku syarat yang pertama itu adalah kucingnya sehat dan kucingnya itu udah berumur ya, alias ya umur paling enggak 8 bulan sampai 1 tahun lah, itu udah bisa disteril dan kucingnya dalam kondisi sehat, jangan dalam kondisi sakit gitu. Nah, kenapa sih Bang kamu nyeteril semua kucingmu gitu? Jadi aku nyeteril kucingku itu adalah agar mereka itu bukan menjadi lebih gendut ya, tapi aku pengen mereka itu nggak pergi-pergi gitu loh. Nah, jadi kucing kalau lagi birahi itu biasanya mereka bakal main gitu, nyari perempuan gitu, alias nyari kucing betinaan gitu. Jadinya mereka bakal relatif lebih kurus. Kenapa? Karena ya otomatis di luar mereka nggak bakal makan gitu, karena biasa makan di dalam rumah yang dikasih makan pakai whiskas sama makanan kering lainnya. Tiba-tiba keluar kan nggak mungkin mereka makan tikus gitu. Jadi ya menurutku lebih baik disteril aja. Kenapa? Karena kalau kucing habis steril itu kemungkinan kucing bakal kabur lagi itu jarang banget, alias biasanya kucing bakal lebih sering ngabisin waktu di rumah gitu, alias ya lebih sering tidur lah bisa dibilang gitu. Dan ya otomatis juga bakal lebih gendut karena ya dia seringnya tidur, nggak sering jalan-jalan kok. Bakal jarang banget yang namanya kucing itu keluar dari area rumah. Ya dia bakal lebih suka buat tidur dan makan gitu doang. Nah, terus apa aja yang harus disiapin waktu kucing mau steril ya? Sebenarnya kalau kucing mau disteril itu nggak ada yang perlu kalian siapin, nggak ada kayak tempat khusus atau apapun yang khusus gitu, nggak ada. Cuman
biasanya siapin aja makanan recovery-nya, yaitu bisa kalian pakai Royal Canin Recovery. Di sini aku pakai Royal Canin Recovery itu kalau misalnya kucing sakit, tapi kalau kucing steril gitu aku nggak sih. Nah, gimana sih makanan yang cocok? Kalian bisa pakai Royal Canin Recovery yang dry food maupun wet food, terserah kalian. Ya kalau misalnya kucingnya dewasa bisa kalian pakai yang dry food, tapi kalau misalnya kucingnya masih 8 bulan atau 1 tahun, kalian bisa pakai yang wet food aja gitu. Nggak usah pakai yang dry food karena ya baru operasi makan yang keras-keras ya susah gitu. Nah, tapi di sini aku langsung pakai makanan biasa. Kemarin malam aku cuman kasih makan pakai wet food biasa dari Whiskas. Dan itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya kucingnya udah doyan makan normal lagi gitu. Ya udah biarin aja. Nah, terus misalnya kalian ada yang tanya ya, keperluan biaya buat steril kucing itu berapa? Jadi keperluan biaya buat steril kucing itu beragam banget ya. Nah, kalau di tempatku buat jantan itu sekitar 250.000 dan buat betinanya itu 2 kali lipatnya, yaitu 500.000. Karena apa? Karena betina itu harus dirawat inap dan lebih susah operasinya gitu. Jadi ya otomatis lebih mahal gitu. 2 kali lipatnya kucing jantan kalau betina di sini. Tapi harganya tergantung di daerah masing-masing. Jadi jangan disamain ya. Kalau misalnya di daerah kalian berbeda ya emang harganya beda-beda gitu. Nah, terus apalagi emang ada nggak sih bang resiko kucing pasca steril gitu? Nah, buat resikonya ya jelas ada gitu. Misalnya nih ada kayak pernah gitu ada kasus dimana kucing sakit tapi tetap dipaksain steril dan akhirnya kucingnya malah mati gitu. Sebenarnya dokter itu pasti udah nyaranin kok kucingnya nggak boleh di steril, tapi tergantung yang punya aja. Kenapa yang punya mau maksain buat steril gitu? Nah, jadi resikonya itu adalah kalau misalnya kucing kalian lagi sakit tapi kalian paksa buat steril ya resikonya banyak banget. Mulai dari sakit berkelanjutan sampai bahkan bisa mati gitu. Jadi saranku mending nunggu kucingnya sehat, bener-bener sehat banget gitu aja. Padahal ini juga kucingnya emang lagi kondisi sehat, cuman kemarin berat badannya sempat nurun dari 5,5 kilo dan waktu di steril kemarin cuman 4,2 kilo. Jadi ya nurun jauh banget habis birahi kemarin. Ya emang biasa gitu, kalau kucing habis birahi pasti berat badannya menurun, tapi habis ini pasti aku jamin berat badannya naik. Kenapa? Karena ya dia nafsu makannya udah balik normal dan dia juga udah mageran, gak pengen main lagi ya. Nah, semoga infonya ini membantu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Jangan kemana-mana, tetap di Kucing Maksimal.